Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zalfa Putri dengan NPM 2217051042 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis 2 responsi matematika. Soal yang pertama yaitu tentukan turunan implisit dari persamaan berikut. XY buka kurung X plus Y sama dengan 10. Kemudian persamaan ini kita akan kali silang. Lalu XY dikali X itu menjadi X kuadrat Y. Kemudian XY dikali Y itu menjadi XY kuadrat sama dengan 10. Kemudian kita akan menggunakan teorema U ditambah V. Nah, kita temukan bahwa U di sini adalah X kuadrat Y. Kemudian kita akan cari U-nya. U-nya di sini adalah X kuadrat. Nah, turunan dari U ini adalah 2. Pangkat 2 ini kita pindahkan ke depan menjadi 2X. Kemudian tadi kan pangkat 2. Nah, pangkat 2 itu dikurang 1. Jadi 2 kurang 1, jadi pangkatnya 1. Jadi hasilnya 2X dikali dx per dx. Dx per dx ini dari X, karena dx per dx itu sama dengan X sama dengan 1. Kemudian V di sini kita temukan bahwa V adalah Y. Nah, turunan dari Y ini adalah dy per dx. Kemudian dari V di atas ini adalah XY kuadrat. Kemudian kita cari U-nya. U-nya itu adalah X. Turunan dari U adalah dx per dx. Kemudian turunan dari V. V ini tadi Y kuadrat. Turunannya adalah sama seperti yang tadi. 2 dipindahkan ke depan menjadi 2Y. Kemudian pangkatnya dikurangkan 1 menjadi pangkat 1. Jadi cukup dituliskan 2Y dikali dy per dx. Kemudian di sini kita akan menggunakan teorema U dikali V, di mana U dikali V adalah U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Nah, U ini kita temukan bahwa U aksen adalah 2X dikali dx per dx ini. Kemudian V-nya adalah Y. Lalu V aksen dikali U. V aksen itu adalah dy per dx. Kemudian U-nya adalah X pangkat 2. Kemudian lalu ditambah U aksen. U aksen ini adalah, kan tadi U aksen itu dx per dx. Nah, kita tahu bahwa dx per dx ini adalah 1, jadi cukup saja dituliskan 1. Nah, lalu V ini adalah Y pangkat 2. Ditambah V aksen adalah 2Y dikali dy per dx. Dikali U-nya adalah X sama dengan 0. Lalu kita akan kali silang dari persamaan ini. 2X dikali Y menjadi 2XY. Kemudian X kuadrat ini dipindahkan. Kemudian dx per dx dikali dy per dx itu menjadi dy per dx. Kemudian 1 dikali Y kuadrat itu menjadi Y kuadrat. Kemudian dy dikali X menjadi d kali X kali Y. Kemudian dikalikan dy per dx. Kemudian dipindah ruaskan 2XY ini pindah ruas ke kanan menjadi min 2XY dikurang Y kuadrat. Nah, yang di ruas kiri ini yaitu X kuadrat dy per dx ditambah 2XY dikali dy per dx. Kemudian kita keluarkan dy per dx. Lalu menjadi dy per dx X kuadrat ditambah 2XY. Nah, lalu untuk mencari dy per dx ini kita pindahkan lagi X pangkat 2 ditambah 2XY. Jadi hasil dari dy per dx adalah min 2XY dikurang Y pangkat 2 per X kuadrat plus 2XY. Kemudian soal nomor 2, tentukan persamaan garis singgung kurva 2XY pangkat 2 ditambah X kuadrat Y sama dengan 8 di titik 1 dan 2. Kita akan gunakan lagi teorema U ditambah V. U di sini adalah 2XY pangkat 2 dan V-nya adalah X pangkat 2Y. Nah, dari U ini kita cari U kali V-nya lagi, U dan V-nya lagi. Nah, U di sini adalah 2X. Turunan dari U adalah 2. Lalu V-nya adalah Y pangkat 2. Turunan dari V adalah 2Y. Tahu kan tadi bagaimana menurunkan V-nya tadi? Karena 2-nya pindah ke depan, kemudian 2 dikurang 1 menjadi 2Y dikali dy per dx. Kemudian V-nya tadi adalah X pangkat 2Y, yaitu menjadi U-nya adalah X pangkat 2. 2 dipindahkan ke depan menjadi 2X. Pangkatnya menjadi 1, jadi 2X kali dx per dx. Kemudian V-nya adalah Y, dan Y itu adalah dy per dx. Kemudian kita akan menggunakan kembali teorema U dikali V. Nah,
U kali V sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen kali U. Nah, U aksen ini tadi adalah 2, kemudian V itu adalah Y pangkat 2. V aksen adalah 2Y dikali DY per DX, lalu U adalah 2X. Kemudian ditambah U aksen adalah 2X dikali DX per DX, lalu V adalah Y, kemudian V aksen adalah DY per DX, kemudian U adalah X maka 2 sama dengan 0. Jadi kita kali lagi persamaan itu menjadi 2Y pangkat 2 ditambah 2X 2Y DY per DX ditambah 2XY DX per DX ditambah X maka 2 DY per DX. Kemudian kita pindah ruaskan, ini 2Y pangkat 2 ini dipindah ruaskan ke kanan menjadi min 2Y pangkat 2. Lalu 2XY ini dipindah ruaskan juga menjadi min 2XY. Kemudian kita cari dari DY per DX ini, kita distribusikan, kita pakai hukum distribusi itu seperti berikut ini. Nah, jadi untuk mencari DY per DX ini kita pindah ruaskan lagi 2X 2Y ditambah X kuadrat. Jadi DY per DX atau Y aksen adalah min 2Y pangkat 2 min 2XY per 2X 2Y ditambah X pangkat 2. Lalu di titik X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 kita akan substitusikan dari persamaan yang tadi. Nah, dari persamaan yang tadi min 2Y pangkat 2 min 2XY, min 2Y pangkat 2 jadi min 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang min 2XY, min 2XY menjadi min 2 dikali 1 kali 2 per 2X 2Y ditambah X kuadrat. 2X 2Y jadi 2 dikali 1 dikali 2 dikali 2 ditambah 1 pangkat 2. Jadi hasilnya min 12 pangkat 9. Min 12 pangkat 9 disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3 jadi min 4 per 3. Kemudian kita akan mencari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgungnya itu digunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1 nya ini tadi 2, jadi Y min 2 sama dengan M nya itu tadi min 4 per 3 X min 1. Lalu kita akan mengkalikan dari min 4 per 3 X min 1. Jadi min 4 per 3 X dikali min 4 per 3 kali min 1, jadinya 4 per 3. Kemudian Y sama dengan min 4 per 3X ditambah 4 per 3 tambah 2. 2 ini dari mana? 2 itu dari pindah ruas dari Y min 2. Kemudian kita hitung Y sama dengan 4 per 3X ditambah 4 per 3 tambah 6 per 3. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Kemudian didapat Y sama dengan min 4 per 3X ditambah 10 per 3. 10 per 3 ini dari 4 per 3 ditambah 6 per 3 jadi 10 per 3. Jadi persamaan garis singgung kurva 2XY pangkat 2 ditambah X kuadrat Y sama dengan 8 di titik 1 dan 2 adalah Y sama dengan min 4 per 3X ditambah 10 per 3. Kemudian soal nomor 3, gunakan definisi turunan untuk menentukan F aksen X atau turunan dari Fx, DF dan DF aksen atau turunan dari DF dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 5. Pertama kita cari dulu turunan dari Fx nya ini sama dengan lim H mendekati 0 Fx plus H dikurang Fx dibagi H per H. Lalu kita substitusikan nilainya. Lim H mendekati 0 X plus H pangkat 2 dikurang 5 dikurang X pangkat 2 dikurang 5. X pangkat 2 dikurang 5, Fx nya ini kan tadi X kuadrat min 5, kemudian per H. Lalu kemudian lim H mendekati 0 X kuadrat plus 2HX plus H kuadrat dikurang 5 dikurang X pangkat 2 ditambah 5 per H, dimana didapatkan ini dari X plus H pangkat 2 itu dikali, kemudian min 5 dikurang X pangkat 2 min 5 itu juga dikali. Kemudian kita sederhanakan, kita coret X kuadrat dikurang X kuadrat ini kita coret, kemudian min 5 ditambah 5 itu juga kita coret. Kemudian menjadi lim H mendekati 0 2HX plus H kuadrat per H, kemudian H nya ini kita keluarkan menjadi H 2X plus H per H. Nah, lalu kita coret lagi menjadi 2X plus H, disubstitusikan nilai H sama dengan 0 menjadi 2X. Lalu kita akan cari turunan dari Fx, daerah asal atau DF dan DF aksen.
Nah, kita tahu tadi fx sama dengan x kuadrat dikurang 5. Kemudian turunan dari fx ini adalah 2x. Lalu daerah asalnya adalah x sedemikian hingga x elemen bilangan real. Dan sama aja dengan df aksenya x sedemikian hingga x adalah anggota bilangan real atau elemen bilangan real. Kemudian nomor 4, batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan min 1/3 x pangkat 3 plus px pangkat 2 plus px plus 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan real adalah, nah, persamaan fx sama dengan min 1/3 x pangkat 3 plus px pangkat 2 plus px tambah 5. Nah, syarat agar f aksen x-nya itu selalu turun adalah kurang dari 0. Jadi turunan dari fx ini tadi kita temukan bahwa turunan dari fx ini tadi adalah min x pangkat 2 tambah 2 px ditambah p. Nah, a-nya ini adalah min 1, b-nya adalah 2 px, dan c-nya adalah p. Lalu kita akan cari determinannya. Determinan kurang dari 0. Rumus determinan adalah b kuadrat min 4ac kurang dari 0. Nah, b ini tadi 2p pangkat 2, kemudian dikurang 4 kali a-nya min 1 dan c-nya adalah p. Kemudian dikalikan menjadi 2p pangkat 2 ditambah 4p. Kita keluarkan p-nya menjadi p buka kurung 4p ditambah 4 kurang dari 0. P kurang dari 0 jadi p sama dengan 0. Kemudian 4p ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian 4p sama dengan min 4 jadi p-nya adalah min 1. Kemudian ini garis bilangannya. Setelah dilakukan titik uji, kita temukan bahwa batasan nilainya ini berada di rentang min 1 sampai 0. Nah, kita cari bahwa yang kiri ini plus, tengah min, dan kanan plus. Nah, jadi ditemukan bahwa P ini lebih dari min 1 dan P kurang dari 0. Jadi batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan min 1/3 x pangkat 3 plus px pangkat 2 plus px pangkat 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan real adalah P lebih dari min 1 dan P kurang dari 0. Kemudian nomor 5, grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3/2 x pangkat 2 min 18x plus 5 naik pada interval. Nah, tadi di soalnya kan bagaimana fungsi tersebut naik. Nah, syaratnya agar fungsi tersebut naik adalah turunan dari fx ini lebih dari 0. Jadi dari persamaan fx ini tadi didapat turunannya adalah 3x pangkat 2 plus 3x min 18. Bagaimana didapatkannya? Tadi x pangkat 3 itu 3-nya pindah ke depan menjadi 3x pangkat 3 ini dikurang 1 menjadi pangkat 2. Jadilah didapat 3x pangkat 2. Nah, jadi ditambah turunan 3/2x pangkat 2 ini menjadi 3x dan min 18x ini hanya diambil yang min 18 nya saja. Kemudian kita bagi dengan 3, kita sederhanakan lagi jadi x pangkat 2 plus x dikurang 6 lebih dari 0. Lalu kita faktorkan menjadi x plus 3 dan x min 2. Ditemukan x sama dengan min 3 dan x sama dengan 2. Lalu kita buat garis bilangannya. Nah, kita cari uji titiknya. Lalu kita masukkan dulu angka, misalnya masukkan angka 0. Didapat, substitusikan nilai x-nya ini dengan 0, didapat hasilnya min 12,25. Jadi yang tengah ini hasilnya min, kemudian kita uji lagi dengan titik min 4 sebelah kiri. Nah, didapat hasilnya 13,1 adalah plus. Kemudian kita uji lagi titik sebelah kanan, kita ambil misalnya angkanya 3. Jadi didapat hasilnya 14,27. Jadi kiri dan kanan ini plus. Lalu arahnya adalah ke kiri dan ke kanan, plus min plus. Nah, ini titiknya bulat atau kosong karena ini adalah lebih dari, tidak ada sama dengannya. Jadi grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3/2 x pangkat 2 min 18x plus 5 naik pada interval x kurang dari 3 atau x lebih dari 2. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.